Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa dengan NIM 2190302254. Saya dari kelas C1. Yang pertama, ada buku kerja 10 tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha saya Food and Beverage bernama Dapur Cooking. Di sini ada 3 kolom, yaitu ada elemen, ada kriteria unjuk kerja, dan batasan variabel. Yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Yang pertama ada tantangan atau cash flow, dan yang kedua ada penanaman modal. Kriteria yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi berdasarkan dana pribadi sendiri. Yang kriteria yang ketiga, ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Saya memilih atau personal funds atau dana pribadi. Kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Kriteria yang pertama, business angels diidentifikasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Kriteria yang kedua, ada jenis venture capital diidentifikasi berdasarkan kepemilikan, yaitu kriteria yang ketiga, ada initial public offering diidentifikasi berdasarkan monitoring. Yang ketiga, identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria yang pertama ada bank komersial diidentifikasi. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Kriteria yang kedua ada SBA guarantee loan diidentifikasi. Pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Kriteria yang ketiga ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Kriteria yang pertama, leasing atau sewa diidentifikasi. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Kriteria yang kedua ada SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR, Small Business Technology Transfer atau Grant Programs diidentifikasi. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja KWU 11 tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di sini ada langkah-langkah, kriteria kerja, dan hasil rekaman. Langkah-langkah yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran. Kriteria yang pertama, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yang pertama, informasi pasar komparatif, apakah kita mampu memproduksi barang jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Kedua, ada kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, tren dan perkembangan pasar. Yang keempat, profitabilitas. Dan yang keempat, ada angka penjualan. Jenis-jenis pemasaran mencakupi pemasaran langsung. Kriteria yang kedua, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi profitabilitas. Kriteria yang ketiga ada pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkatan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan resiko, standarisasi pengumpulan, informasi pasar. Yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. Kriteria yang pertama ada peluang pemasaran diidentifikasi, kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi
penetrasi pasar atau menjual lebih banyak pada pelanggan yang ada, meningkatkan bangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Kriteria yang kedua ada hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen, atau perubahan teknologi dan persaingan. Kriteria yang ketiga ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman, peraturan undang-undang yang relevan, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kriteria yang keempat adalah memungkinkan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan jumlah atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga dan penjualan 2 untuk 1. Kriteria yang kelima ada ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Yang ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kriteria yang pertama, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran. Kriteria yang kedua ada perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Di sini saya perubahan organisasi dapat mencakupi struktur fungsional organisasi. Kriteria yang ketiga ada perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Saya memilih peralatan dan biaya produksi. Kriteria yang keempat, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan saya memilih tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. Kriteria yang kelima adalah dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya tentang buku kerja 10 dan 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.